Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirul Huda, NIM 19650069. Di sini akan mempresentasikan mengenai pengenalan sistem terdistribusi. Apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa entitas komputasi yang terhubung, berkomunikasi, dan berkoordinasi melalui pesan dalam mencapai tujuan yang sama dan berdiri sebagai sistem yang tunggal. Nah, karakteristik terpenting dalam sistem terdistribusi ialah adanya jenis komputer yang berbeda dengan cara komunikasi yang berbeda juga tanpa diketahui pengguna dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, apa sih infrastruktur dalam sistem terdistribusi itu? Nah, yang pertama adalah jaringan komputer. Yang kedua adalah berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga adalah user yang saling terkait dalam jaringan. Nah, untuk mendukung keanekaragaman komputer dan jaringan yang menawarkan single view, sistem terdistribusi secara aplikasi berada pada lapisan antara aplikasi dan sistem operasi. Lapisan ini biasa disebut dengan lapisan middleware untuk mendefinisikan sistem terdistribusi. Nah, middleware merupakan perantara yang memungkinkan pengguna atau klien dan lapisan aplikasi dan sistem operasi dapat saling berkomunikasi. Nah, peran middleware cukup penting karena dengan adanya middleware, maka klien dapat mengirimkan pesan dan meminta permintaan kepada server serta menerjemahkan pesan tersebut sehingga dapat dimengerti dan direspon oleh server. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa sih manfaat dari sistem terdistribusi? Yang pertama adalah data sharing, yaitu mengizinkan pengguna untuk dapat mengakses data yang sama. Yang kedua adalah device sharing, yaitu mengizinkan pengguna untuk dapat mengakses perangkat keras yang sama. Yang ketiga adalah communication, yaitu mengizinkan pengguna untuk dapat melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Yang keempat adalah flexibility, yaitu membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara efektif, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus melakukan duplikasi sistem, atau fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan, memungkinkan beberapa bagian atau lokal melakukan percobaan dan konsep baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Yang kelima adalah multi-user computing, yaitu mengizinkan banyak user untuk melakukan akses dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa sih karakteristik sistem terdistribusi? Nah, ini ada 5, yaitu adalah resource access and sharing. Yang kedua adalah scalability. Yang ketiga adalah openness atau keterbukaan. Yang keempat adalah konkurensi. Yang kelima adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan. Nah, apa sih resource access and sharing itu? Nah, resource access and sharing ini adalah kemampuan menggunakan hardware atau software atau data dimanapun dan kapanpun. Nah, karakteristik ini juga dapat menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Salah satu contohnya dalam sebuah web terdapat HT access yang hanya dapat diakses oleh user yang telah memiliki grant akses terhadap file tersebut. Kemudian ada openness atau keterbukaan, yaitu sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem, seperti penambahan modul baru dan ketersediaan extension atau plugin yang dapat terkoneksi dengan sistem lain. Contoh karakteristik ini misalkan sebuah aplikasi web banking yang dapat terhubung dengan sistem web milik perusahaan finance. Yang ketiga adalah konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Adalah semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konsekuensi atau secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk menjaga inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan proses. Sebagai contoh, dalam sebuah aplikasi web diakses oleh banyak user, maka ketika server melakukan sebuah update, maka semua user akan mengakses halaman web tersebut akan langsung mendapatkan update
terbaru atau update yang sama. Jadi semua semua server mengalami update yang sama. Kemudian adalah scalability, yaitu skalabilitas memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Sebagai contoh, sebuah aplikasi web yang digunakan oleh user yang terlalu banyak, maka untuk meningkatkan kinerja dari web tersebut agar tidak terjadi overload atau sistem down, maka perlu dilakukan upgrade prosesor dan RAM. Dalam proses upgrading tersebut, komponen dalam web tidak perlu diubah. Nah, yang terakhir adalah fault tolerance atau toleransi kesalahan. Nah, ini memiliki pengertian adalah kesalahan pasti terjadi dalam sebuah sistem. Nah, entah disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam, atau human error. Sebuah sistem terdistribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dibangunnya sebuah clustering server, di mana ketika server utama mengalami down karena beberapa penyebab kesalahan, maka extended server langsung membackup sistem utama dan menggantikannya. Nah, itulah karakteristik dari sistem terdistribusi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.